Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah join di Zoom dalam kegiatan penyuluhan donor darah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manfaat donor darah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rista Wahyu Ramadanti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan Semarang. Apa itu donor darah? Saya akan sedikit membacakan pengertian donor darah menurut Depkes RI tahun 2009, yaitu donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela yang disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah. Sedangkan transfusi darah yaitu proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang-orang yang membutuhkan, dan darah dapat dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau darah komponen. Apa itu darah lengkap? Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah sendiri terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Donor darah dibagi menjadi dua, yaitu donor darah sukarela atau DDS, yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Kemudian ada donor darah pengganti, yaitu DDP, seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang, dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Donor darah dengan tindakan sukarela yang diambil itu harus mengalami pengujian untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan sifilis. Kemudian setelah itu darah disimpan untuk menunggu digunakan. Selanjutnya ada syarat-syarat donor darah. Yang pertama ada laki-laki atau wanita berusia 17 sampai 60 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 dan diastolik 50 sampai 100. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan donor darah menurut Departemen Kesehatan tahun 2008. Yang pertama, harus lulus uji syarat wajib bagi pendonor, diantaranya yaitu usia 17 sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, sehat jasmani dan rohani, tidak mengkonsumsi obat 3 hari terakhir, wanita tidak sedang haid, hamil dan menyusui, kemudian tekanan darah normal, nadi normal, dan kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Prosedur yang selanjutnya yaitu ada mengisi formulir, bertujuan untuk mendata partisipasi untuk ketersediaannya melakukan donor darah secara sukarela tanpa ada paksaan. Formulir pendonor sendiri berisikan identitas umum, yaitu nama, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan, donor terakhir bulan. Data tersebut diisi oleh petugas UTD yang berupa kadar HB, berat badan, pengambilan darah berapa cc, dan golongan darah. Ada prosedur selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan berat badan, bertujuan untuk menyesuaikan keseimbangan darah di dalam tubuh pendonor sebelum dan setelah melakukan donor darah agar tidak menimbulkan gangguan pada sistem tubuh. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan tujuan menghindari resiko kolaps, yaitu pingsan, tubuh lemas, dan kekakuan pada tubuh pendonor. Yang kelima ada melakukan pemeriksaan hemoglobin. Memeriksa kondisi hemoglobin sendiri dalam keadaan seimbang dalam tubuh. Jika seseorang dengan HB yang kurang, maka seseorang itu dapat menderita anemia atau kelelahan yang berat. Kemudian selanjutnya yang keenam ada melakukan pemeriksaan kesehatan, menghindarkan darah donor terkontaminasi oleh virus atau bakteri dari penyakit pendonor. Selanjutnya ada tindakan pengambilan darah oleh PMI,
Dan segala prosedur pengambilan darah tersebut dilakukan di ruang khusus oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya, dengan hasil akhir adanya kantong cadangan darah dari pendonor. Selanjutnya ada refreshment, yaitu tindakan pemberian KIE atau komunikasi informasi dan edukasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan pendonor. KIE tersebut dapat berisikan menjelaskan kembali efek samping dari donor darah dan disampaikan di formulir donor darah, kemudian mengkonsumsi air yang banyak untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Kemudian ada menghindari aktivitas fisik berat kurang lebih 5 jam setelah mendonor. Lalu apabila terasa pusing, segera berbaring dengan posisi kaki ditinggikan. Dan jika terjadi pendarahan atau memar di bawah kulit, lakukan kompres dingin selama 24 jam pertama, meminimalisir kebocoran darah di ekstrasel. Dan yang terakhir, donor darah dapat dilakukan 3 bulan setelahnya dari tanggal melakukan donor darah. Yang terakhir ada mengambil kartu donor darah, digunakan untuk perhitungan tanggal awal melakukan donor darah sampai 3 bulan setelahnya. Berikut ada salah satu video yang ingin saya tayangkan dari prosedur-prosedur yang sudah saya sampaikan. Mohon disimak ya. Apakah tayangan video saya sudah muncul? Baik, saya tayangkan video berupa prosedur donor darah. Apakah ada suaranya? Wow, tidak ada, Kak. Baik, saya ulang ya. Macet, Kak. Macet-macet. Iya, saya ulang. Rasa nggak sih? Sudah terlihat ya untuk videonya? Udah, Kak. Oke, silakan disimak. Hai, sekarang aku mau ke PMI. Ini PMI-nya yang di Keramat, karena yang paling dekat sama sini. Jadi jangan lupa buat pakai masker dulu. Ini masker aku pakein tisu, jadi lapis 2 gitu ya. Oke, jalan. Kesana aku nggak pakai baju yang ribet ya, malah aku pakai sandal jepit aja kayak gini. Karena donor darah antrian bukan sepenuhnya untuk donor darah, ada macam-macam antrian. Dan kalau untuk antrian donor darah ini ada yang di line sebelah. Lanjut, kita bakalan ke dalam. Seperti biasa, kita dicek suhunya dan pakai hand sanitizer. Juga kita nanti dapat formulir seperti ini nih, yang harus kita isi. Nah, ini ruangannya, kita masuk. Di sebelah kiri itu customer service, dan tempat kita ngisi formulirnya itu di bilik-bilik yang ada di sebelah kanan. Nah, ini dia situasi kondisi di lobi utama ya. Cukup ramai walaupun masih social distancing, tapi kata mamaku kalau misalkan weekday ini nggak terlalu rame. Karena ini weekend aja mungkin jadi rame. Di sini ada tips sebelum donor ternyata, dan tapi aku nggak ngelakuin ini karena aku baru pertama kali. Ini dia isi dari formulirnya. Jadi karena sekarang masa COVID, ada tambahan 1 lembar lagi. Dan di baliknya itu adalah formulir standar pada umumnya. Jadi jangan lupa untuk siapin KTP dan fotokopi KTP untuk keperluan kita
isi formulir ini. Tapi nanti pas di registrasi kita nggak dimintain KTP kok. Jadi cuman benar-benar bantu kita untuk isi formulirnya aja. Jadi ini lumayan banyak banget yang harus diisikan. Dan diwajibkan kalian untuk ngisinya secara jujur ya, agar memudahkan para medis untuk mengetahui kondisi tubuh kalian. Nanti yang itu untuk periksa HB. Oh. Okay. Dan belum megang formulir silakan menunggu di luar. Nanti dipanggil lagi. Kalau di sini ada akan dinyatakan. Ya, Bapak Ibu silakan. Social distancing everywhere dan masker ini lumayan bikin gue susah nafas. 8 periksa HB meja 2. Non sukarela ya Mbak? Tahu. Di sini tuh prosesnya lumayan cepet banget. Kita cuma periksa HB, kan hasilnya langsung kayak instan gitu. Dan nanti kita dimintain berat badannya. Di sini tinggal nimbang, terus lapor lagi ke dia. Lanjut nanti masuk ke ruangan selanjutnya. Nah ini dia ruangannya. Nanti habis dari sini kalian ke kanan, terus nanti ke kanan lagi. Emang tadi banyak yang bingung gitu, dan ketemu dokternya untuk periksa tensi. Kayaknya sih periksa tensi aja sih di sini. Tapi posisi ruangan seperti ini kayaknya karena masa pandemik aja, nanti akan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Setelah semua rekam medis yang dibutuhkan sudah valid, kita di sini dapat izin sebagai pendonor darah. Mari kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, kita dikasih masker baru, jadi kita wajib untuk ganti masker lama kita sama masker baru yang mereka kasih. Ini kayaknya wajib deh sifatnya. Ngerasa gak sih rambut gue hari ini tuh kayak Hagrid-nya Harry Potter? Ya ampun, Hagrid. Sekarang di toiletnya matching banget, lihat deh. Tuh. Ini aku turun lagi ke bawah karena tadi ke-skip sama waktu break mereka. Jadi aku ke bawah dulu buat makan karena agak lapar gitu loh. Di sini tuh banyak jajan lagi. Tapi kalau lagi masak sampai dengan 6:30. Jadi sebenarnya di sini tuh nggak boleh yang namanya ngerekam. Tapi di sini aku kayak ya udah curi-curi kesempatan aja untuk ngerekam. Jadi aku kasih tahu sedikit-sedikit aja ya kalau untuk ruangan ini. Di bilik tadi aku lupa sih ada berapa orang sekali dipanggil. Cuman namanya darah orang kan beda-beda. Jadi kita kadang suka nunggu, satu orang tuh nggak sama gitu durasinya. Lamanya dinunggu doang dah di sini pokoknya. Periksanya mah semuanya cepet. Giliran gue, ya ampun jujur nih. Kalau jarum suntiknya lumayan sih, kalian gak usah parno sama jarum suntiknya karena lumayan gendut gitu kan. Dan ini lucu sih, jarumnya kayak kabel telepon terus disambungin. Ini ada kantong yang deket gue itu kantong buat ambil sampel darah, dan darah kita tetap diambil lagi di kantong yang lainnya. Pokoknya total tuh ada 250 cc kalau nggak salah kita diambil darahnya. Sorry ya kalau gue salah. Di sini tipsnya kalian relax aja biar ambil darahnya lancar. Jadi kemarin aku Baik, videonya udah selesai.
Sekarang selanjutnya ke sesi tanya jawab. Saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk dijawab oleh seluruh peserta. Apa pengertian donor darah? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya coba Ya. izin menjawab ya. Kalau ada kurang-kurangnya mau dimaafkan. Pengertian dari donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah. Ya, betul sekali. Begitu. Terima kasih, Mbak Nafsia. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah sebutkan 3 syarat donor darah. Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Syarat-syarat donor darah itu laki-laki atau wanita berusia sekitar 17-60 tahun, Ya. terus sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Terus Ya. ada berat badan minimalnya itu 45 kg. Udah, Kak, 3 aja. Iya, betul sekali. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu sebutkan 3 manfaat donor darah. Mungkin ada yang bisa menjawab. Izin menjawab ya, Kak. Mohon maaf kalau salah ya. Ya, silakan. Manfaatnya itu kita mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan itu dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita itu akan diperiksa secara teratur. Nah, yang kedua itu bisa membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah itu tubuh akan memproduksi darah yang baru. Nah, yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Ketika individu mendonorkan darah, maka jumlah zat besi di dalam darah itu bisa lebih stabil, sehingga menurunkan resiko penyakit jantung, Kak. Bagus, terima kasih Kak Syifa atas jawabannya. Selanjutnya, Sama. kita kembali ke sesi penutup. Saya tutup kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih untuk seluruh peserta karena sudah disempatkan untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan ini. Semoga bermanfaat dan apabila saya memiliki kata-kata yang kurang berkenan untuk para peserta, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Terima kasih Kak. semua. Setelah saya memberikan penyuluhan terkait donor darah, dan seperti yang kita ketahui bahwa manfaat donor darah sangat banyak dan memiliki keuntungan yang banyak untuk diri kita sendiri bahkan tubuh kita. Oleh karena itu saya berharap banyak masyarakat atau remaja yang memiliki tekad, keinginan yang kuat, bahkan kesadaran yang besar dalam berkontribusi di kegiatan donor darah di kantor PMI terdekat atau mobil PMI terdekat atau kegiatan-kegiatan donor darah yang lain, karena seperti yang kita ketahui bahwa setetes darah kita nyawa bagi sesama. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.